Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Eka Yurianingsi dengan NIM 230502110010. Dari sini kita akan melakukan analisis dengan Smart PLS. Ini berikut. Kita akan melakukan 5 uji, yaitu kita ke Smart PLS terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman sudah ada, kita impor data terlebih dahulu. Di sini nanti kita ada new project. Setelah itu kita namain dengan nama kita. Setelah kita namain itu, kita impor data yang sudah tersedia. Ini contoh data panel keuangan. Setelah itu kita lihat ada berapa aja. Nah, di sini kita susun sesuai dengan perintah, yaitu NPL, GCG, NIM, dan CIR itu kepada ROA gitu. Setelah itu kita calculate teman-teman. Calculate kepada PLS algoritma. Nah, setelah itu nanti muncul seperti ini teman-teman. Setelah muncul seperti ini, untuk perintah yang pertama kita disuruh untuk pengujian validitas convergent loading factor dan average variance extract. Nah, untuk loading faktornya itu kita ke outer loadings. Nah, di sini teman-teman kita lihat dan kita akan ke analisisnya. Ini yang buat tadi, kita ke analisisnya. Nah, ini untuk lebih ringkasnya berarti semua data berwarna hijau yang artinya semua data itu valid. Nah, ini untuk keterangannya. Berdasarkan hasil uji convergent validity pada masing-masing variabel, terlihat bahwa variabel memiliki nilai faktor loading di atas 0,7 dan dapat disimpulkan bahwa model penelitian tersebut valid dan dapat dilanjutkan untuk analisis lebih lanjut. Nah, untuk soal kedua yaitu average variance extract. Nah, ini untuk datanya kita ambil dari sini teman-teman, construct reliability dan validity. Nah, di bagian ini average. Ini teman-teman, terus kita langsung masukkan analisis. Lah, menurut Haryono 2016, nilai AFE dikatakan valid apabila lebih dari 0,50. Berdasarkan pada tabel di atas, nilai AFE masing-masing konstruk berada di atas 0,5. Kita lihat ini nilainya 1,00 ya teman-teman. Lah, maka tidak ada permasalahan convergent validity pada model yang diuji, tetapi tidak boleh memakai patokan 0,5 karena 0,5 ini sangat jarang di ilmu sosial. Maka dapat menggunakan dengan melihat tabel AV lebih dari 0,7 atau 0,6. Selanjutnya yaitu kita analisis cross loading. Untuk cross loading ini kita langsung ke Smart PLS ya teman-teman. Kita ke diskriminan validity. Lah, sini ada cross loading, kita pencet lah ini untuk data cross loadingnya. Kita langsung analisis. Yang benar itu nilai variabel item pertanyaan harus lebih tinggi daripada variabel lainnya. Nah, contohnya ini kayak efisiensi bank itu harusnya lebih tinggi daripada CAR, GCG, NIM, NPL, dan ROA. Nah, berdasarkan hasil uji diskriminan validity menunjukkan bahwa nilai cross-loading pada korelasi indikator tiap variabel memiliki konstruk yang lebih besar dibandingkan dengan nilai variabel lainnya. Maka dari itu, seluruh item pada variabel dalam penelitian ini memiliki tingkat validitas yang berbeda secara diskriminan. Selanjutnya kita ada analisis Fortnite-Laker. Kita ke Smart PLS-nya. Ada di sebelah ini. Lah, ini teman-teman. Terus kita analisis. Ini untuk analisisnya, semua nilai diagonal lebih tinggi dibandingkan nilai korelasi non-diagonal efisiensi bank. Rasio kecukupan bank, rasio kredit bermasalah, rasio profitabilitas, dan tata kelola perusahaan memiliki nilai 1000. Nah, ini untuk nilainya. Dengan demikian, semua variabel dalam penelitian ini menunjukkan validitas diskriminan yang memadai. Selanjutnya kita analisis latent variable correlation. Kita ke Smart. Nah, ini untuk latent variabelnya. Lah, di sini teman-teman, di sini. Ini untuk datanya dan kita analisis. Uji validitas diskriminan untuk
latent variable correlation bertujuan memastikan bahwa setiap konstruk benar-benar berbeda dari konstruk lainnya. Nilai latent variable correlation diukur dari nilai korelasi satu variabel terhadap variabel lainnya. Harus kurang dari nilai akar kuadrat AFE variabel tersebut. Nah, diketahui ini nilai akar kuadrat AFE dari variabel tersebut adalah yaitu 1. Nah, berdasarkan tabel di atas, nilai korelasi satu variabel terhadap variabel lainnya lebih kecil daripada nilai akar kuadrat AFE atau nilai korelasi dari setiap item variabel terhadap variabel yang diukurnya. Nah, bisa dilihat bahwa nilai korelasi item variabel dengan variabel yang diukurnya ini masing-masing bernilai 1000. Dan nilai korelasi item variabel dengan variabel lainnya ini bernilai kurang dari 1000, sehingga terjadi multikoliniaritas yang memiliki arti nilai konstruk tidak benar-benar berbeda. Nah, selanjutnya kita pengujian reliabilitas. Ini tempatnya sama tadi untuk AFE, yakni di konstruk reliability dan validity. Ini di sini. Nah, terus di sini. Ini teman-teman, untuk nilainya seperti ini dan untuk analisisnya seperti ini. Variabel penelitian di atas ini memiliki nilai Cronbach alpha di atas 0,7 dengan masing-masing nilai 1000. Sedangkan nilai composite reliability pada masing-masing variabel efisiensi bank dan lain-lainnya ini juga memiliki nilai 1000. Berdasarkan nilai Cronbach alpha dan composite reliable, tiap variabel memiliki nilai di atas 0,7. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap variabel penelitian dikatakan reliable. Selanjutnya kita akan melakukan uji model fit. Nah, model fit ini kita ke Smart. Ini di dalam bagian model fit. Nah, di sini. Terus kita analisis. Nah, ini untuk analisisnya. Menurut Wiono 2020, jika nilai SRMR kurang dari 0,10 maka terjadi model fit. Sedangkan di tabel SRMR itu 0,00 yang artinya kurang dari 0,10 sehingga ini terjadi model fit. Nah, terus untuk DULS itu lebih dari 0,05 maka terjadi model fit. Sedangkan di tabel itu 0,00 yang artinya ini kurang dari 0,5 maka tidak terjadi model fit. Nah, jika di G ini lebih dari 0,05 maka menjadi model fit. Sedangkan di tabel itu 0,00 yang artinya ini juga kurang teman-teman. Maka tidak terjadi model fit. Nah, untuk NFI-nya itu mendekati 1, maka terjadi model fit. Sedangkan di atas ini 1000 yang 1,000 yang artinya mendekati sempurna yaitu 1. Terus habis itu teman-teman, untuk menurut Setiaman 2023, Savitri 2021 dan Wiono 2020, ini untuk mencari Q2-nya itu harus lebih dari 0. Nah, untuk cara menghitungnya yaitu kita ke sini. Setelah itu kita ke calculate. Mana ini calculate? Nah, terus ini nanti ada di bagian PLS predict. Nah, PLS predict ini di sebelah sini nanti munculnya. Nah, seperti ini. Kita lihat di LV prediction summary. Nah, ini Q2 predict. Kita analisis. Nah, ini nilainya itu harus lebih dari 0 ya guys. Sedangkan ini memiliki prediksi relevan dengan koleksi 0,02 artinya lemah, 0,15 artinya moderat, dan 0,35 artinya kuat. Dan ini memiliki nilai 0,4 yang artinya dia kuat. Nah, terus habis itu kita ke ini Q2 kuat. Setelah itu kita melakukan model uji R-square. Kita melakukan model uji R-square dan R-square adjusted itu kita lihat di Smart LS ini. Di bagian algoritma itu ada R-square. Lah, R-square ini ada R-square dan R-square adjusted. Itu nilainya ini. Terus kita analisis. Nah,
R-square dengan nilai besarnya mengaruh variabel rasio profitabilitas terhadap semua variabel dengan nilai sebesar. Untuk R-square-nya ini (0,479), sedangkan yang R-square adjusted itu 0,471 dan dinyatakan memiliki nilai yang lemah. Selanjutnya kita akan analisis uji hipotesis atau bisa dikatakan pengaruh langsung. Nah, untuk pengaruh langsungnya ini kita ke Smart PLS dan kita lakukan calculate dan kita bootstrapping. Setelah ini hasilnya akan muncul di sebelah sini. Nah, ini teman-teman kita lihat dari p-values dan t-statistiknya. Nah, kita analisis. Berdasarkan tabel di atas, nilai p-value semua variabel memiliki nilai kurang dari 0,05 yang berarti semua variabel di atas signifikan kecuali dengan rasio kecukupan model yang memiliki nilai lebih dari 0,05 yaitu 0,142 yang berarti tidak signifikan. Untuk penjelasannya yaitu efisiensi bank berpengaruh langsung terhadap rasio profitabilitas, maka dikatakan signifikan, sedangkan rasio kecukupan modal tidak berpengaruh terhadap rasio profitabilitas, maka dikatakan tidak signifikan. Selanjutnya yaitu rasio kredit bermasalah berpengaruh langsung terhadap rasio profitabilitas, maka dikatakan signifikan. Untuk tata kelola perusahaan berpengaruh langsung terhadap rasio profitabilitas, maka dikatakan signifikan. Nah, jika dilihat dari nilai t-statistik, semua variabel di atas memiliki nilai lebih dari 1,651. Nah, 1,651 ini dari mana? Dari nilai keseluruhan dikurangi dengan K, 240 dikurangi 2 sama dengan 238. Dan kita cari ke tabel T-nya, ternyata bernilai 1,651 yang berarti semua variabel di atas signifikan kecuali rasio kecukupan modal yang artinya H1, H2 dan H3 diterima sedangkan H4 ditolak. Sekian dari saya analisis Smart PLS kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.